Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lihat hadis berikutnya. Wa ani bni Abbasin radhiyallahu anhuma. Kita belajar hadis itu artinya kita belajar mendapatkan, mendengarkan, mendapatkan berita-berita dari sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan begini, Rasulullah bersabda begini, Rasulullah begini, berbuat begini. Nah, sehingga kita akan tahu, kita bisa juga mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat. Kita bisa meniru sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya bagaimana kita bisa sholat seperti sholatnya Rasulullah kalau kita tidak mendengar ceritanya para sahabat, beritanya para sahabat yang dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga disinilah pentingnya kita mempelajari Quran, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita buka kitab Riyadhus Shalihin di sini disebabkan karena masyhur seluruh dunia, tidak hanya di negeri Indonesia, seluruh dunia. Dan ini karya ulama yang sangat terkenal, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu. Nah, ini dipakai di pondok-pondok pesantren. Jadi para ustadz, para kiai, para mubalek ini banyak menyampaikan, menukil, mengambil dasar-dasar di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini nukilan hadis. Kalau sumber aslinya ya, kita akan pelajari kitab Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sahih Ibnu Hibban, kemudian kita akan pelajari juga kitab musnad yang lainnya ini. Jadi banyak sekali sebenarnya ilmu-ilmu Islam ini yang belum kita dapati, yang belum kita ketahui. Nah, kita belajar untuk mengerti dinul Islam dengan sumbernya, berjalannya waktu sedikit demi sedikit. Wa ani bni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah pernah berkata atau bersabda, ngendika dawuh, lau yento, enten yento nih, lau seandainya yento ana ta ana li bani Adam, setuhune anak Adam, seandainya anak Adam, seandainya ada pada anak Adam, berarti sedanten manungsa nih. Kalau manusia itu mempunyai apa? Wadian min dahabin, satu lembah berupa emas.
Jadi seandainya Adam itu dia punya emas banyaknya selembah. Ini ndah neo nggih. Salembah niku nggih antara bukit ke bukit. Nah, satu lembah ngoten. Cara ngriki pripun nggih? Nggih. Nah, niku enten dur-duran ngoten lah ngenten lho nggih. Nah, ini lembah ini. Dari sini ke sini punya apa? Emas. Kabeh ini emas ngoten niku. Masyaallah. Umpama niki lak umpama nggih. Nah, cara kula jenengan ndah neo senengi lah ngoten nggih. Ndah neo senengi ngoten niku. Jangankan satu lembah itu, 1 kilo saja loh. Punya emas, ini digambarkan tidak 1 kilo, tapi 1 lembah. Bisa kita logikakan berapa ton kira-kira? 1 lembah niku. Ya mbuh. Nggih mboten sumerap ngono. Itu ngedewi. Nah, soalnya kuatah niku. Ini maksudnya umpama manusia itu punya nilai harta sangat banyak sekali dan harta yang terbaik terpilih dan banyak disukai orang itu adalah umumnya emas atau perak gitu. Mulane tiang estri niku biasanya demen napa demen akhirnya ten kalungan rumput Jepang. Lah mboten demen to. Biasanya sing damel kalung napa saking emas ngoten niku. Duka emas napa? Emas putih napa emas napa niku? Iki kados biasane emas ngoten niku. Ahabba ayyakuna lahu, dia senang. Nah, dia akan senang. Dia akan lebih senang ayyakuna lahu, bahwasanya ada padanya atau untuk menjadikannya wadian 2 lembah. Jadi kalau anak Adam itu mempunyai 1 lembah, dia itu lebih senang mempunyai 2 lembah. Dikai sugih kepingin sugih meneh, sugih misale wis di omah gedhong ngoten, dikai rezeki malih kepingin nambah gedhonge. Nggih napa mboten ngeten-ngeten. Itu sudah tabiat umum manusia itu. Dikasih merasa kurang. Pun niku pun mboten saged dipungkiri, sedanten nih. Hampir semua manusia mempunyai watak tabiat yang demikian ini. Walayamla afahu, dan tidak akan memenuhi mulutnya. Atau sing jenenge niki mboten saged kebek. Kalih donya niku. Nek mboten percaya sampeyan coba mawon. Sak sugih-sugih kula panjenengan niki mboten bakalan kebek niki. Soalnya terus ngoten, terus. Mboten enten lerene nggih ya. Kan mboten enten lerene to niki. Mlebet tenggane weteng, mlebet terus dan seterusnya, tidak akan penuh. Baru akan menjadi penuh ila turab, kecuali dengan tanah. Lek niki pun disumpeli kalih lemah ngoten niki. Pun warek ngoten. Terus nek pun enten lemah napa niku ten sumpel-sumpelane mulutnya itu ngoten niku, berarti dia sudah puas ngoten dengan nilai dunia. Ngoten bae. Nggih napa mboten? Nggih, duka. Dereng soalé ngoten. Soalnya sing dimaksud disumpel kali tanah niku lemah niku wau maksudnya pun sedo ngoten. Lah lek pun sedo niku nggih napa sing tenggene ngrikine niki? Nek mboten lemah, tubuhnya juga akan dikelilingi dengan tanah ini. Sudah artinya sudah tidak punya harapan, tidak punya keinginan kepingin sugih malih ngoten niku. Mboten. Lah wong pun bangsul ten asale. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan memberi taubat, menerima taubat ala man taba, atas orang yang bertaubat. Jadi Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, muttafaqun alaih. Ini hadisnya sahih. Betul-betul benar-benar ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menjelaskan bahwa manusia itu tabiatnya secara umum itu la yazalu harison alat dunya hatta yamuta.
itu akan berterus-terusan, terus menerus, tidak henti-hentinya, mboten enten enteke. Harrison sangat ingin alat dunia kelawan dunya, sangat ingin dengan dunia. Monggo digerayai, kula panjenengan gerayai piyambak-piyambak. Nah, kepingin dunya napa mboten? Masih tah wis duwe ngoten kepingin malih napa mboten? Itu sudah tabiat. Orang bekerja, punya bayaran, gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian direwangi lembur, tambah lagi, besoknya tambah lagi bayarannya, sehingga bisa dipergunakan untuk yang lebih daripada itu. Kemudian diberi kelancaran rezeki, lancar, sukses, punya ini, punya itu, maka akan tumbuh di dalam hati seseorang itu rumangsa duwe, rumangsa enek, rumangsa gegem. Napa sing dikarepaken? Napa? Tinggal nontok melirit ngoten tul sudah nyampe di rumah. Sekarang kepingin napa jenengan? Lek duwe gegem enek ngoten, jenengan kantun titik-titik pesen klik tik gitu aja. Pun barang niku lumara-mara ujug-ujug ning ngarep lawang ngoten niku. Karinget ana duwe tok prek ngoten niki. Seperti itu. Lho keturutan ngoten. Nek duwe duit ngoten lho. Nek gadah. Apa yang dilihat, apa yang diinginkan, walaupun itu bukan keperluan dan kebutuhan hajat hidupnya, akan dituruti. Itu sudah menjadi tabiat. Nah, kalau jenengan orang ngelirik sesuatu, asale gak kepingin apa-apa. Budal ten pasar niku janjane kepingin tuku ngene, pun enten direng-reng duwike niku pas misalnya ngonten, utawa luwih ngonten niku. Barang ten jerone pasar teng niku kathah pilihan-pilihan sing dideleng. Hiasan mripat niku kumat ngonten niku. Angger napa sing ditontok, lho aku ya sakjane butuh iku ngoten. Akhirnya dituku ngoten niku. Angger nontok terus kepencet kalih promosi ini tiang-tiang ten pasar ngoten nih, ya wis jajal kan ditokno duwike, kepingin ngene, kepingin ini. Soalnya napa? Gegem duit, nggawa duit nyekel yatra ngoten. Beda kalih tiyang sing cumpen ngoten niku. Lirik ningali ngoten niki karep. Niku namung ngelus. Dodo ngoten niku. Nah, dalam urusan dunia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa manusia itu berterus-terusan sangat ingin terhadap dunia. Dikasih harta yang cukup merasa kurang. Ada kesempatan kepingin tambah lagi. Kerja lancar, sukses. Nah, beli kendaraan satu cukup. Kemudian dapat harta yang lebih, kurang. Beli kendaraan lagi. Kepingin ini, beli kendaraan lagi. Terus menerus. Jadi kepingin dalam urusan syahwat terhadap kendaraan, nilai dunia ini. Jadi kendaraan niku enten sekawan nek mboten lepat nggih. Sepeda ontel. Nggih. Niku nggih kendaraan roda loro ning cilik sepeda ontel. Mari ngono roda loro rada gedhe titik jenenge sepeda motor. Roda telu jenenge tosa. Sepeda gerobak niku lho. Kan jadi kebutuhan. Di antara kita kan wonten. Terus duwe gegem kepingin malih roda papat. Nah, sing dereng niki roda papat ning rodane manungsa. Sinten sing purun roda papat rodane manungsa. Dereng wayahe, ngantos wayahe mawon ngoten. Padahal nggih sakjane sami mawon roda-roda napa mawon niku janjane mawon nggih. Sedanten niku sami ngoten. Ujung-ujung niki mboten dibeta nalikane kedugen al yakin utawi al maut. Nah, selama masih diberi kesempatan hidup, manusia itu
secara umum tidak henti-hentinya sangat ingin dan tomak. Tomak ini ku karepe dhuwur ngoten niku. Tomak niku karepe dhuwur. Kepingin terus ngoten. Apa meneh iso niku. Duwe kendaraan tuku meneh, ngono. Sampai kula piyambak niku disanjangi ngoten. Wah, ini tambah armada lagi Pak Karim ngoten. Janjane nek dihitung-hitung ngoten nggih saged-saged mawon tambah armada lagi ngoten. Tapi kuwatir mungkin malah armadane roda 4 ngoten. Rodane manungsa. Nah niku sing siape bekal niku sing perlu kathah disiapaken ngoten niku. Rumangsa nggadah donya, segala nilai-nilai dunia itu dipenuhi ngoten. Keranten nggadah, rumangsa nggadah ngoten. Mulane kadang-kadang tiyang sing nggadah donya sing kathah ngoten niku nggih, tidak hanya kendaraan yang dia tambah, tidak hanya sawah ladang yang dia tambah, tidak hanya ruko-ruko, tempat-tempat pasar yang dia tambah, tidak hanya rumah-rumah. Sebagian juga ada yang tambah bini, istrinya ditambah. Kan ngoten nggih. Kan biasa kalau tiang sugih ngoten gadah ngoten niku bojone kathah ngoten. Nah, tiang sing gadah-gadah bini niku saged-saged nambah niku enten beberapa karakter, beberapa napa niku keadaan. Pertama orang kaya karena memang dengan kekayaannya bisa punya istri 1, 2, 3, 4 gitu atau lebih. Bisa karena punya kekayaan. Orang yang punya kekuasaan, punya jabatan dengan kekuasaannya bisa saja istrinya menambah lebih daripada 1. Presiden pertama saja istrinya berapa? Saged dihitung ngoten. Niki bukan rahasia umum. Bukan rahasia khusus nggih. Ini sedanten semuanya tahu ngoten. Dan lain sebagainya sebagainya. Orang punya kekayaan, orang punya jabatan kekuasaan, orang punya ilmu pengaruh, kan dengan ilmunya dia bisa punya istri lebih. Nah, ini yang jadi bikin rusak ini. Yang jadi bikin masalah besar, kerusakan yang besar itu adalah orang yang nekat. Jadi kalau menikah lagi nekat, nah ini jadi masalah, ini jadi rusak. Akhirnya apa? Istrinya tengklecek ngoten, bojone tengklecek. Kene enek, kono enek, sana enek. Anake ya enek-enek kabeh ngoten niku. Nah, itu jadi merusak sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena modalnya itu nekat, wallahu a'lam. Nah, kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tabiatnya manusia itu kalau diberi nilai dunia, harta kekayaan dunia, yang dia itu sebenarnya itu cukup, tapi kurang, merasa kurang dan tidak merasa cukup. Nah, kita menjadi orang yang beriman, diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita itu belajar teriman apa yang diberikan, dijatahkan, dibagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dari nikmat-nikmat dunia, merasa cukup. Jadi cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah itu akan menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Tapi kalau kita merasa kurang, nah itu akan mempengaruhi tabiat-tabiat, sifat-sifat yang tidak baik pada diri kita ini. Karena merasa kurang dan tidak merasa puas. Nah, sehingga nanti kalau diuji oleh Allah dengan sesuatu musibah, tidak siap dengan musibah itu, yang asalnya enak, yang asalnya kaya, melarat mendadak. Yang asalnya enak kemudian hidup tidak enak, kaget ngoten niku. Iki kados kejadian-kejadian di negeri kita beberapa waktu yang lalu niku. Omahe gedhong magrong-magrong kuwat ngoten niku. Kemudian datanglah tsunami ngoten niku. Kemudian luluh lantak rumah-rumahnya.
Kemudian datanglah gempa bumi seperti di Bantul, di Jogja, luluh lantak ngoten niku. Rumah-rumahnya itu roboh ngoten niku. Ini daerah-daerah kita sing teng mriku niku kathah sing criyos. Nggih, pengakuan-pengakuan di media juga ada di antara mereka sebagian sampai stres ngoten niku. Asale enak ngoten niku. Terus uripe mboten enak ngoten, ndadekno stres. Nah, kalau kita orang-orang yang beriman diajari oleh Rasulullah SAW belajar untuk qanaah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari kebutuhan dan keperluan, nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini diuji oleh Allah dengan berkurangnya rezeki, kita diuji oleh Allah dengan musibah-musibah dan bala misalnya, bagi kita orang yang beriman itu kita jadikan sebagai kesempatan untuk mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita akan belajar untuk sabar. Diparingi sugih nggih sabar nggih syukur. Diparingi melarat nggih syukur nggih sabar. Ning angel sebab kula jenengan niku kuwabeh niku duwe karep kepingin sugih. Mulane mboten wantun ndamel dongane Kanjeng Nabi sinate kita pelajari ini. Kita was Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Wa min zumratil masakin, dan berada dalam golongan orang-orang yang miskin ngoten. Cetha nggih, min zumratil masakin, golongannya orang-orang miskin lek teng mriki ngoten niki. Nah, kula jenengan lah abot kajeng ndonga ngoten niku. Ya Allah, golongkanlah saya, kelompokkanlah saya di golongan orang-orang yang miskin. Wonten apa mboten? Soalnya kelompoke kumpulane tiang-tiang miskin kok dadine nggih miskin ngoten niku. Wong golongannya orang-orang miskin kok. Subhanallah, masya Allah ya. Rasulullah itu sampai ndonga kados ngoten niku wau. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Jadi orang yang beriman itu kalau diuji oleh Allah dengan kekayaan, dia sabar bersyukur. Ketika diuji oleh Allah dengan musibah-musibah, bersyukur dan bersabar. Kenapa saya katakan bersyukur dan bersabar? Karena ada satu riwayat, seorang sahabiah, istrinya Abu Thalhah, anaknya meninggal dunia sedangkan Abu Thalhah sedang bepergian. Istrinya bicara kepada orang-orang sekitarnya, kalian semua jangan beritahu suami saya kecuali saya yang memberitahu dia. Biar saya saja yang memberitahu. Nah, begitu kemudian datang, diberitahu. Nah, ketika diberitahu itu, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Ditanya dulu suaminya itu, gimana menurut sampean Pak atau suamiku, kalau ada orang yang menitipkan barang, nonton. Orang itu nitipkan barang kepada sampean, lalu orang itu datang untuk mengambil, ya apa? Kamu ikhlas mengembalikannya atau eman-eman dan berat? Nah, katanya Abu Thalhah, ya, lalu bukan milik kita kok, itu bukan hak kita, ya harus ikhlas. Tak ngonten sih, harus ikhlas, kan bener kan iki jawabannya? Ya harus ikhlas dan ridho, ngonten. Ya dibalekno sing duwe, ya wis, ora melu duwe kok. Ora usah sedih-sedih, susah-susah ngoten niku. Terlalu sedih dan terlalu susah ngoten niku. Nah, begitulah, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak kita diambil oleh yang punya. Muring-muring niki. Marah-marah siapa ini Abu Thalhah. Akhirnya gak sesuai nih. Bojo macam apa Pakmu iki ngoten kalau bahasa kita gitu. Kalau jenengan mesti ngoten nggih. Yo ketika eruh moro-moro ngene ngoten niku. Wis tak laporno nang ngene Rasulullah. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah? Ya justru kamu bersyukur punya istri seperti itu.
nanti kamu akan diberi yang lebih daripada itu. Nah, akhirnya kan diajari doa itu. Kalau ada musibah itu Allahumma apa? Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, beri pahala atas musibah yang menimpa kepada saya dan berikan ganti yang lebih baik dari gantinya, daripada yang bersangkut, daripada dia itu. Nah, ternyata betul. Sesudah itu diberi tambah oleh Allah Ta'ala anak yang tadinya meninggal, kemudian anaknya nerutul terus sampai jumlahnya 10 anak itu. Masya Allah. Nah, hasil tenggene hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tabiat umumnya manusia itu demikian. Makanya ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Kalau diberi nikmat syakaro, dia bersyukur. Kalau diuji musibah dia sabar, dia sabar. Itulah orang yang beriman. Boten kathah-kathah sambat. Nah, mulane tandane kula jenengan imane tambah, imane kuat, nalikane diparingi ujian musibah sabar ngoten. Mboten kathah sambat ngoten. Nah, kita belajar untuk sabar. Nah, baru manusia itu akan merasa puas, merasa cukup dengan dunia kalau jatah dunianya sudah hilang, jatah dunianya itu sudah habis. Yaitu hatta ja'ahul maut, sampai datang kepadanya itu al maut. Hatta yamuta, dia itu meninggal dunia. Wa yamtali'u jaufahu min turabi qabrahu, memenuhi rongga perutnya dari tanah ini pada kuburnya. Ini pun tenggene kuburan ngoten ini pun cukup. Dan itulah ya menjadi sunatullah bahwa manusia itu sebenarnya baik orang itu kaya atau orang itu miskin. Qala ba'dul ustad ya. Baik orang kaya atau miskin itu sebenarnya sudah diberi nilai dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan sempurna. Itu sudah diberi rezeki itu dengan sempurna. Nah, baru kemudian hilang kesempurnanya itu ketika datang kepadanya al-maut, yaitu kematian. Pun jatai sempurna sudah sampai dia itu meninggal dunia ini. Baru kalau sudah berada di kubur, maka tanahlah yang akan mengelilingi dia, tanahlah yang menjadi bantalnya, tanahlah yang menjadi tempat tidurnya itu. Baru yauma idzin yatadzakkarul insan ma sa'a. Baru manusia itu sadar dan ingat apa yang sudah dikerjakannya itu. Baru sadar. Jadi kalau sudah berada di kubur baru menyadari, ketika kematian sudah datang baru menyadari yang dikerjakan itu baik, buruk dan benar, itu baru sadar. Janjane bekale mati niku nopo, niku baru sadar, baru nyadarin, padahal sudah diberitahu dan baru mengakui. Kata ustadz, kata ulama, kata kiai, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dibawa bekal, yang dibawa oleh si mayit ketika sudah masuk liang lahat, masuk kuburan itu bukan harta, bukan keluarga. 3 perkara yang mengiringi mayit: harta, keluarga, dan amal. 2, yang pertama mengiringi kemudian akan kembali. Harta keluarganya itu akan kembali, tidak mau menemani, walaupun yang mati itu adalah orang tercinta, orang terkasih yang katanya dulu waktu pacaran sehidup, enggak? Walah mbok temenan apa mboten, sehidup semati bareng dikubur ngoten niku, turu bareng lho mboten purun. Berarti kan kebohongan ngoten niku. Kebohongan. Masya Allah. Keluarganya tidak mau menemani. Mungkin 1 hari 2 hari kalau menemani sebelum dikubur, nah, mungkin mau. Tapi kalau terus-terusan, lama-kelamaan itu nanti tubuhnya akan berubah, baunya secara fisik akan berubah juga.
Kemudian hartanya tidak akan ikut. Hartanya nanti akan jadi warisan, dibagi-bagi. Niki pumpung bapak sedo ini dibagi ae ngene ngoten. Akhirnya jadi rebutan. Itu jadi harta ahli waris, bukan hartanya ngoten. Nah, yang tersisa bersama dengan si mayit dikubur itu adalah amaluhu, amal-amalnya. Amal soleh atau amal tolih, amal soleh atau amal sayiat. Amalnya soleh apa enggak, amal sayiat atau tidak. Jadi dua amal itu yang mengiringinya itu. Sehingga orang-orang yang beriman itu ketika al-maut mendatanginya, ketika dia itu melihat orang-orang sedang memandikannya, kemudian mengkafaninya, mensolatinya, sampai memikulnya itu, diceritakan di dalam hadis itu, si orang yang beriman yang meninggal dunia itu disuruh, diminta, ayo cepet no, ndang cek cepet teko ngoten niku orang yang beriman. Kenapa? Dia sudah disambut ya oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu kalau orang yang beriman. Nah, kalau orang tidak beriman, aku iki digawa nanti, saya kok dipikul-pikul. Aku iki digawa nanti, mbok yo dibalekno ngoten niku. Nah, seperti itu. Menyadari sampai mengatakan itu. Ya. Kembalikan saya ke dunia supaya saya itu nakmal amalan solihan, supaya saya bisa beramal soleh, supaya saya bisa bersedekah, supaya saya bisa ngaji, supaya saya bisa melakukan amal-amal kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ndah neo temen apa ora? Nggih monggo sami-sami mangke lak kepanggih nek wis wayahe. Mungkin saged sumerep temenan bil haqiqah dengan sebenar-benarnya itu baru mengetahui. Wong kata Allah yauma idzin yatadzakkarul insan. Baru saat itu manusia itu sadar masa'a apa yang dia kerjakan waktu di dunia ini. Baru menyadari bahwa sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah amal soleh, amal kebaikan, amal syariat. Ya, menjalani din ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, itulah amalan yang nanti akan dibawa sampai kematian itu sampai dia menghadap kepada Allah Ta'ala nanti di hari kebangkitan. Jadi manusia itu kembali kepada hadis, pada umumnya dia itu tidak henti-hentinya, terus-menerus sangat tomak dan rakus dengan urusan dunia. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki dunia, boleh, tetapi tidak boleh lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya. Tidak lebih mencintai dunia daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Itulah orang-orang yang beriman, karena itu akan menjadi keuntungan. Wayam tali ujau fahu min turabin qabrahu illa min lutfillahi bihi. Nah, tidak memenuhi rongga perutnya dari tanah pada kuburnya dengan tanah, maksudnya berupa tanah itu, kecuali karena mendapatkan belas kasih kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada orang-orang yang dijaga oleh Allah sehingga jasadnya itu sampai sekarang ada yang utuh, padahal sekian puluh tahun, sekian puluh tahun itu meninggal dunia itu. Nah, juga ada orang-orang kafir yang jasadnya utuh sampai sekarang, supaya menjadi iktibar pelajaran bagi seluruh manusia ini, seperti jasadnya Fir'aun. Nah, jadi kembali kepada hadis, manusia itu memang tabiat umumnya begitu. Maka hadis ini bersesuaian dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua
wa idza massahul khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Itu ada pada surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 25. Nah, tetapi Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, untuk mengetahui kesesuaian penjelasan dengan hadis itu, nah insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Ente saya perlu ditangkletakan, monggo. Mboten enten nggih. Oh, njane pun jelas kok. Nek pun jelas sih mboten usah tangklet ngoten. Iki lek ndamel-ndamel tangkletan kin malah kula bingung jawabe malah rekoso ngoten. Dadi lek pun jelas nggih mboten usah tangklet. Nek dereng jelas ditangkletaken. Saged tangklet masalah-masalah utawi perkawis-perkawis lintu sing membutuhkan dalil utawi penjelasan. Nggih mugi-mugi ngaos dalu niki ndadosaken tambahan ilmu manfaat kangge kula jenengan. Sebelum kita akhiri, sejenak kita sisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita masing-masing yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, supaya dilembutkan hatinya dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita ataupun kita yang diuji oleh Allah dengan musibah apapun, ya, sakit atau musibah-musibah yang lainnya, supaya disembuhkan dan dimudahkan dan dicurahkan kesabaran kepada dirinya dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin fa innahu la allafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi, anta syafi la shifaa illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi marudha minna wa min jami'il muslimin waj'al lahum tahura. Allahumma afriq alaina wa ahlina sabran. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo diakhiri kalih kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.